ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillah, Ustaz, ya, pada yang berkat semoga Allah menjaga Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Pertanyaan saya terkait yang tadi, pertanyaan pertama sekali, maksudnya bagaimana kesimpulan kita, Ustaz? Apakah memang walaupun kita mengusahakan seluruh kapasitas kita untuk memajukan pendidikan Islam ataupun pendidikan umum tapi berbasis Islam, kita mengambil kurikulum dari Islam, memang kita kalah memang dari orang non muslim begitu. Pertanyaan kedua itu, apa hukum kita, kan biasa di kurikulum pendidikan terutama sekolah menengah ataupun tingkat universitas itu mereka memakai kayak pengantar pendidikannya, mereka pakai ilmu filsafat begitu ataupun memakai teori-teori orang barat begitu, kayak seperti metode Aristoteles, Plato begitu dan kaum filsuf lainnya begitu. Bagaimana, apakah itu diperbolehkan dalam sebagai pengantar pendidikan untuk memahami pendidikan begitu, tapi dalam segi dunia saja begitu. Terima kasih. Tapi sementara pertanyaan ketiga, tapi mungkin setelah ini Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khairan pada saudara Wahid. Apa Ustaz? Ya, jadi kalau kita mengacu kepada pendidikan, itu sudah ada di dalam sejarah umat Islam dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masa setelahnya. Kejayaan peradaban itu yang tersebar di berbagai penjuru dunia itu tidak lepas dari peradabannya umat Islam, dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hal menghitung saya, itu ada mereka ambil dari umat Islam. Dalam hal kesehatan saya, ada yang mereka ambil dari umat Islam. Padahal itu bukan ilmu khusus diajarkan di dalam syariat. Tapi ada pondasi-pondasinya pengajarannya. Misalnya di warisan ada pembahasan tentang hisab. Nabi SAW menerangkan pokok kesehatan. Pokok kesehatan itu ada di dalam masalah penjagaan, ada di dalam masalah perawatan, ya, dan sebagainya, ya, dari dasar-dasar kesehatan. Itu ada di dalam dibahas. Tapi rincian, kalau sakit kepala misalnya akan begini, kalau batuk misalnya minum obat ini, itu kan rincian di ilmu kedokteran. Dan orang yang berkembang di situ, itu tergantung cara berpikirnya. Bagaimana warna syariatnya mengajarkan ke sana. Makanya karena cara berpikir yang dibangun di dalam umat Islam itu sangat lengkap dan komprehensif, maka bisa melahirkan manusia-manusia yang mencetak sejarah, ilmu-ilmu mereka itu menjadi warisan. Menjadi warisan. Perkamusan itu, cara membuat kamus kata-kata dan itu semuanya murni dari umat Islam. Nggak ada di satu pelosok dunia pun memakai itu. Konsep berdirinya sebuah negara, ya, sampai konsep-konsep yang dipakai sekarang ini itu berasal dari sejumlah peradaban. Kalau dilacak, itu ada dari peradaban berasal dari umat Islam. Iya, berasal dari umat Islam. Ya, misalnya di siasat syariah, di masalah aturan negara, itu dibuat fleksibel dalam agama. Karena seorang kepala negara dia bisa bertindak sesuai dengan maslahat. Nah, dan cara mengukur maslahat itu paling lengkap di dalam konsep-konsep syariat. Makanya berkembang di masa apapun bisa itu terjadi. Iya. Jadi itu dasarnya, ya, dan memang seperti yang saya sampaikan. Mungkin kalau saya bicara ringkas seperti ini kadang kurang mendalam, ya. Tapi coba kita masuk di dalam sektor pembahasan. Misalnya saya kaji tentang keuangan syariah misalnya, atau dasar perekonomian Islam, atau saya kaji misalnya tentang bahasa, hukum-hukum seputar tata negara, nah itu maka akan terlihat sekali, ya, dari satu poin-poin pembahasan yang kita perlukan di sudut apapun, nah itu ada jaminan
umat Islam itu bisa berkembang dan selalu bisa mengembangkan diri. Iya. Dan dari hal yang menghambat di tengah umat Islam itu, ya karena mereka sendiri kadang tidak yakin dengan tuntunan dan agamanya. Lebih banyak kagum dengan kebiasaan dari orang-orang kafir. Karena itu ada yang mempelajari filsafat Yunani, memasukkannya malah sebagian universitas menjadikannya sebagai mata pelajaran. Ya, ada yang mewajibkan lagi mempelajari filsafat. Ya, kagum dengan sistem perekonomian di sebuah negeri kafir karena katanya makmur dan seterusnya. Padahal sistem perekonomiannya mengadopsi riba. Nah, yang seperti ini nggak bisa kita mengatakan, oh ini makmur. Makmur sekarang kelihatan. Iya. Tapi kalau kehancuran itu pasti arahnya ke sana. Sebab tidak ada orang yang menyelisihi syariat kemudian dia akan dilanggengkan. Kadang orang yang menyelisih syariat itu dibiarkan berjaya, nanti begitu disiksa akan disiksa dengan sehancur-hancurnya. Iya. Karena riba itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Demikian pula dalam sebuah budaya misalnya berkembang dan seterusnya. Tetapi di dalamnya dilegalkan hal-hal yang diharamkan, perzinahan, kebebasan yang dilarang di dalam syariat, itu pasti arahnya akan kehancuran kepada sebuah negeri. Kalaupun dia makmur dalam sebuah masa tertentu. Iya. Karena Allah memberi pada sebagian manusia diberi kelapangan untuk mengujinya supaya dia semakin tersesat. Itu kadang terjadi. Karena itu dasar berpikirnya sebenarnya bagaimana seorang itu mempelajari agama dengan benar. Kemudian jangan terlalu sering memperbandingkan pada hal-hal yang kita belum lengkap alat-alat untuk memperbandingkan. Kalau kita lengkap dalam alat-alat memperbandingkan, itu mungkin akan adil di dalam cara berpikirnya. Ya wallahu ta'ala alam.